Seperti yang kita ketahui, hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta dan menjadi awal bagi kehidupan yang kekal. Sebelum menuju surga atau neraka, umat manusia akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, semua manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika orang tua, suami, istri, atau anak di sebelahnya diseret oleh malaikat, mereka tidak akan saling menolong karena lebih mementingkan nasibnya sendiri. Namun, ada manusia yang tidak henti-hentinya kesana kemari memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan manusia lainnya. Pada saat matahari begitu teriknya, beliau memanggil manusia untuk diberi minum. Beliau adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nantinya malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi dengan membawa burak. Lalu malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota. Sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian surga. Israfil alaihissalam bersuara, "Wahai roh yang baik, kembalilah kepada tubuh yang baik." Maka kubur terbelah dua. Pada seruan yang kedua pula, kubur mulai terbongkar. Dan pada seruan yang ketiga, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri, sang Nabi membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya. Kemudian dilihatlah kondisi di sekitarnya yang sudah rata dengan tanah. Nabi Muhammad kemudian menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi. Beliau bersabda, "Kekasihku Jibril, gembirakanlah aku." Jibril berkata, "Lihatlah apa yang ada di hadapanmu." Lalu Rasulullah bersabda, "Bukan seperti itu pertanyaanku." Jibril kembali berkata, "Adakah kau tidak melihat bendera kepujian yang terpasang di atasnya?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka? Niscaya akan kuatlah pertolongan pada hari ini. Akan aku mensyafaatkan umatku." Jibril alaihissalam menyeru, "Wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala." Umat-umat datang dalam keadaan satu-satu kumpulan. Setiap kali Nabi Muhammad SAW berjumpa satu umat, beliau akan bertanya, "Di mana umatku?" Jibril berkata, "Wahai Muhammad, umatmu adalah umat yang terakhir." Sampailah saat umat Nabi Muhammad yang muncul dengan menangis serta memikul beban di atas belakang mereka sambil menyeru, "Wahai Muhammad." Nabi Muhammad pun bersabda, "Wahai umatku." Mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu." Lalu Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud sebelum saya mendapatkan apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberikan minum kepada umat-umatku. Mereka kehausan ya Allah, di bawah terik matahari." Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad,
ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu. Lalu dipanggillah, umatku, umatku, umatku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal dijamin masuk surga, ditempatkan padanya surga Firdaus. Namun ia tidak tersenyum sedikit pun dan hanya mengatakan, umatku, umatku, umatku. Nabi terus memberikan minum satu persatu, bahagia sekali ketika bertemu umatnya. Setelah minum satu teguk, maka manusia tidak akan haus selama-lamanya. Setelah memberi minum umatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud lagi. Lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, kenapa engkau sujud lagi?" Sungguh, sujud Rasulullah sangat lama sambil menangis di hadapan Allah. Allah mengatakan, "Bangun ya Muhammad, akan aku berikan apapun yang engkau minta." Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat." Dan Allah berkata, "Maka tunggulah mereka di ujung sirat." Nabi kemudian menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, "Ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkanlah." Maka yang amalannya banyak, dia akan melewatinya. Namun ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika tahu umatnya masih banyak yang ada di dalam neraka, Nabi Muhammad SAW sujud kembali. Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang engkau inginkan?" Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Allah, selamatkanlah seseorang yang ada di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji kurma." Lalu Allah pun menyetujuinya. Nabi langsung ke neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebesar biji kurma. Ketika bertemu dengan Rasulullah, umat ini habis disiksa dan tubuhnya luka parah. Kemudian Rasulullah memeluk mereka dan mempersilahkannya masuk surga. Setelah tidak ada lagi, Nabi Muhammad kembali sujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama. Dalam sujud lama tersebut, Nabi Muhammad menangis. Lalu Allah mengatakan, "Ya Muhammad, kenapa engkau menangis?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka. Selamatkan mereka yang ada di dalam hatinya iman sekecil biji jagung." Lalu Allah pun mengizinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka dan mengatakan, "Wahai malaikat, keluarkanlah umatku yang di hatinya ada iman sebesar biji jagung." Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Apakah sudah selesai? Ternyata tidak. Nabi Muhammad kembali lagi menghadap Allah, lalu bersujud dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah, apa yang engkau inginkan?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Ya Allah, keluarkanlah umatku dari api neraka yang di hatinya ada iman sebesar biji zarah." Allah pun mengizinkan. Nabi Muhammad SAW kembali berlari ke neraka untuk menyelamatkan umat-umatnya yang ada di dalam hatinya terdapat iman walaupun sekecil biji zarah. Setelah itu kembali lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad kembali bersujud dan menangis. Allah pun mengatakan, "Ya Muhammad, apalagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak umatmu?" Nabi Muhammad pun mengatakan, "Ya Allah, demi kasih sayangmu kepada aku,
Selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan La ilaha illallah. Allah pun mengizinkan Nabi Muhammad SAW kemudian berlari kembali ke neraka, menyelamatkan kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang terdekat kita bisa melakukan itu di akhirat nanti? Tidak, hanya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار